Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Sebelumnya saya ucapkan ya, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya, khususnya follower Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa klik follow atau di Instagramnya Mas Laros Banyuwangi, atau klik subscribe ya di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi, dan klik follow di fanspage Facebook Mas Laros Banyuwangi. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah nonton video ini. Seperti tradisi masyarakat Jawa pada umumnya, sebelum Ramadan atau mendekati hari raya biasanya ada tradisi ziarah kubur. Nah, seperti itu juga tradisi yang dilakukan oleh keluarga Mas Laros Banyuwangi sebagai masyarakat yang tinggal di Banyuwangi dan bersuku Jawa ya, juga memiliki tradisi yang seperti itu. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya selama pandemi, Mas Laros ziarah kubur hanya untuk leluhur yang ada di sekitar rumah Mas Laros Banyuwangi, yang tepatnya di Kecamatan Pesanggaran. Untuk leluhur yang ada di luar kecamatan, kami hanya mengirimkan doa, tidak ziarah ke kuburnya langsung. Jadi karena memang saat itu situasi nggak memungkinkan ya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahunan selama pandemi. Nah, alhamdulillah di tahun ini, di hari raya tahun 2022 ini, saya bisa berziarah langsung ke makam leluhur. Nah, kemarin ya, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, Mas Laros Banyuwangi bersama ayah Mas Laros Banyuwangi mengunjungi saudara ya, saudara kandung dari ayah saya ya, adiknya ayah saya yang tepatnya di Dusun Gabor ya, Desa Alian, Kecamatan Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu saudara kandung ya. Sampai di sana saya bersama ayah berziarah ke makam kakek Mas Laros Banyuwangi. Ya, jadi tidak jauh kok dari rumahnya itu. Dari rumahnya bibik saya itu ada sebuah bukit ya, ada bukit. Ada di bukit itu, di tengah sawah ada sebuah lereng. Nah, di lereng itu ada 5 makam di sana. Ada makamnya kakek Mas Laros Banyuwangi yang bernama Mbah Bunandir, salah satu tokoh spiritual yang ada di wilayah Gabor ya, Desa Alian, Kecamatan Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi, dan 4 muridnya. Salah satu dari keempat muridnya ini ada Nyi Mesin atau Hajah Siti Khotijah. Beliau ini merupakan tukang sapu yang ada di Pura Alas Purwo, meninggal tahun 2015. Sedangkan Mbah Bunandir ini, kakek saya ini, meninggal tahun 2012. Jadi selang 3 tahun setelahnya Nyi Mesin ini meninggal, dan beliau berwasiat untuk dimakamkan bersanding dengan gurunya, yaitu bersama kakek Mas Laros ini. Jadi memang kita perlu tahu ya teman-teman, bagaimana sejarah ya, perjalanan hidup Mbah Bunandir ini. Karena ketika saya ziarah ke sana, makam itu digunakan untuk hal-hal yang kurang mengenakan ya. Digunakan untuk mencari keberkahan, tanahnya diambil, kalau malam untuk grandong dan sebagainya, untuk mencari nomor togel dan sebagainya. Saya sebagai cucu ingin meluruskan ya, jadi biar teman-teman ketika berziarah ke sana tidak melakukan hal-hal yang demikian. Jadi kita cerita dulu mulai perjalanan hidupnya. Jadi kalau secara urut atau secara nasab itu urutannya seperti ini teman-teman. Jadi Mas Laros punya ayah Pak Purwito, Pak Purwito punya ayah Pak Bunandir ya, Pak Bunandir punya ayah Mbah Sumorjo, dan Mbah Sumorjo punya ayah namanya Mbah Harjo. Jadi kembali ke Mbah Harjo. Nah, Mbah Harjo ini beliau tinggal di Tanah Wengker, Ponorogo. Jadi Mas Laros itu bukan warga asli Banyuwangi sebenarnya, keturunannya dari Ponorogo. Nah, dari Ponorogo, di Tanah Wengker Ponorogo, beliau juga menjadi seorang spiritual di Jawa ya, spiritual kejawen seperti itu. Dari situ punya anak namanya Mbah Sumorjo. Mbah Sumorjo ini dengar di Banyuwangi itu punya wilayah yang luas dan tanahnya subur. Akhirnya beliau pindah dari Ponorogo, datanglah ke Banyuwangi, tepatnya di Dusun Pandan ya, Tembiritan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Di Pandan itulah Mbah Sumorjo hidup dan memiliki beberapa orang anak, salah satunya adalah Mbah Bunandir ini. Nah,
Ada cerita menarik ya. Sebagai seorang spiritual, saya sering diceritakan oleh teman-teman ya, dan khususnya sesepuh-sesepuh yang pernah menjadi saksi hidup. Jadi masa hidupnya Mbah Sumorjo ini sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Pandan sana. Makamnya ada di Pandan teman-teman kalau Mbah Sumorjo. Yang makamnya di Alian hanya Mbah Nadir. Nah, di Pandan ini ya ada yang cukup aneh, cerita turun temurun yang unik di sana. Jadi suatu hari Mbah Sumorjo itu kan biasa kan orang tokoh spiritual dulu kalau ada acara hajatan kayak gitu kan menjadi pawang hujan kan gitu kan, seperti kalau sekarang Mbak Rara kayak itu. Jadi suatu hari diundang oleh dua orang ya yang sama-sama memiliki ingin menikahkan ya anggota keluarganya lah, anaknya gitu. Nah, dua tempat yang sangat berjauhan. Nah, ada tetangganya Mbah Sumorjo ini istilahnya datang ke kondangan lek wong Jawa lek ngaran becek becek di tempat A, di tempat A, dan setelah itu pindah di tempat B dalam waktu yang bersamaan. Ada eh, dua orang dalam waktu bersamaan. Jadi itu yang unik. Wallahu alam bagaimana bisa terjadi. Mungkin ada memang beliau diberikan kelebihan seperti itu, dan di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Terus ada lagi Mbah Sumorjo itu punya beberapa anak ya, salah satunya Mbah Gunandir, ada namanya Mbah Di. Nah anehnya uniknya gini. Jadi saat itu ketika Mbah Sumorjo itu kan hidup di zaman masa Belanda kan, ditangkap Belanda kan. Ketika ditangkap Belanda di rumah itu dia bisa pulang gitu. Tetapi ketika ditangsi ya di penjara, ketika di penjara itu para istilahnya apa ya, prajurit Belanda atau gimana, tentara Belanda itu yang melihat Mbah Sumorjo itu posisi berada di dalam tahanan, tetapi di rumah istrinya ya nggak perasan Mbah Sumorjo itu berada di tahanan, ya berada di rumah sampai punya anak namanya Mbah Di gitu ya. Jadi beliau meninggal beberapa tahun yang lalu Mbah Di itu. Jadi dia beliau itu lahir ketika bapaknya itu dianggap oleh Belanda itu posisi di dalam tahanan. Saya tidak tahu di dalam tahanan itu sebenarnya memang wujudnya Mbah Sumorjo atau memang pohon pisang. Saya nggak tahu. Itu cerita itu tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang menjadi yang bercerita. Nah akhirnya terus ada lagi. Nah biasa kan kalau orang dulu itu ada kalau padi nanam itu istilahnya kan tandur nanam padi lah. Di sebelah di daerah Pandan itu ada sebuah bukit teman-teman. Ada sebuah bukit, di atas bukit itu ada batu besar ya. Nah, batu besar. Nah batu besar itu ya kan jatuh, nah, menggeludung ke bawah, akhirnya mengenai tanaman padi yang mau ditanami itu. Akhirnya pagi-pagi ketika banyak ibu-ibu yang mau nanam padi, Mbah Sumorjo itu bilang gini, iki kok watu iki kok mudhun maneh Mbah Eyang Putri. Eyang Putri kok mudhun meneh padahal mambung wis tak unggahno ning dhuwur gitu. Wis tak unggahno ning dhuwur. Artinya gini, Eyang Putri ini kok sudah turun gitu. Padahal tadi malam sudah saya taruh di atas bukit itu lah. Nah, masyarakat saat itu yang ketika saat sama-sama mereka buruh tanam padi itu heran, ya nggak mungkin batu sebesar itu ya, sebesar itu bisa diangkat sendiri di atas bukit gitu loh. Nah, itu dibuktikan akhirnya apa? Esok harinya paginya ternyata batu itu memang benar-benar sudah dipindah berada di atas. Itu itu saksinya juga banyak ya, saksinya juga banyak, tapi beliau sudah meninggal, makamnya berada di daerah Pandan. Nah Mbah Sumorjo ini punya berapa anak, salah satunya Mbah Gunandir. Ini Mbah Gunandir ini yang cukup dikenal teman-teman. Cuma di KTP memang beliau lahir itu nama Mbah Gunandir, cuma di kalangan teman-teman spiritual itu lebih mengenal Mbah Suryo. Mbah Suryo. Nah masa hidupnya beliau Mbah Gunandir saya masih ingat ya, jadi memang
dulu ketika saya masih kecil sering diajak ke sana karena memang Mbah itu masa hidupnya itu sering mengobati orang sakit, kena santet dan sebagainya saat itu. Termasuk pernah mengikuti sayembara ya. Jadi di Bali itu ada sebuah bandara ya. Nah di bandara itu ada pohon yang cukup besar ya. Nah, pohon yang cukup besar itu kan menghalangi pesawat yang mau terbang. Itu udah tahun lama banget ya. Tahun lama banget 70-an mungkin ya. Saat itu ada sayembara. Kenapa kok diadakan sayembara? Ya karena orang yang mau memotong tanaman itu, pohon itu, banyak yang mati, ada yang sakit, ada yang alat pemotongnya tiba-tiba mati dan sebagainya. Akhirnya mengadakan sayembara. Nah, Mbah Gunandir ini, almarhum Mbah Gunandir ini akhirnya berangkat ke sana untuk mengikuti sayembara bersama timnya. Datanglah beliau ke sana. Nah, pada saat melakukan sayembara pemotongan itu memang sebelum berangkat beliau berpesan kepada tim yang teman-temannya yang ingin memotong itu ya, memotong pohon yang mengganggu pesawat gitu ya. Itu pesannya gini, nanti selama pemotongan jangan ada yang ngobrol atau bersuara. Akhirnya pada saat pemotongan setelah diberikan piranti ya atau mantra khusus ya, akhirnya apa yang terjadi, mereka diam ya. Kalau misalkan capek ya, setelah motong capek ya diam duduk gitu. Kalau memang makan ya silahkan makan, yang penting jangan sampai ngobrol terus potong. Wah, akhirnya alhamdulillah sukses itu. Saat itu udah tahu dapat uang berapa, lumayan banyak ya di tahun-tahun itu. Terus ada lagi temen, kejadian tsunami Banyuwangi yang ada di Pancer, khususnya Kecamatan Pesanggaran. Saat itu tahun 94. Jadi 1 bulan sebelumnya kan saya bersama Bapak Mas Raros kan sowan ke rumahnya Simbah. Nah, di sana ditanya gini teman-teman. Tapi tanyanya bukan ke saya, ke bapak saya. Jadi tanya gini, "Le, omahmu karo segoro kidul apa do? Le, rumahmu dengan laut selatan apa jauh?" Lah bapak saya tanya, "Yo gak patek adoh, Pak." Ngono kuwi. "Paling sekitar 8 kilo," ngono kuwi. "Lah nek apa, ada apa?" gitu ditanya. "Sampeyan sering-sering begadang, jangan tidur sore hari. Karena apa? Mbok Ratu Mas mau buka pintu." Jadi Mbok Ratu Mas itu ya Nyai Roro Kidul itu mungkin ya yang dimaksud, mau buka pintu. Padahal sudah saya beritahu pintunya jangan dibuka. Tapi karena dia tetap ingin membuka pintunya, itu saksinya. Oh ya Allah, ini masih ingat saya ya di tahun-tahun itu. Nah, akhirnya itu nggak paham juga, bapak saya nggak paham maksudnya apa gitu, maksudnya nggak apa ya, nama bahasanya kan bahasa kode gitu, buka lawang itu maksudnya gimana kan nggak paham 1 bulan sebelumnya. Nah, setelah itu kejadian tsunami Pancer itu memang terbukti ya. Oh, yang dimaksud Mbok Ratu Mas mau buka kelawang atau buka pintu itu ternyata adalah, mungkin ya, itu adalah kejadian tsunami yang ada di wilayah pesisir Pancer, Lampon dan sebagainya itu di area Kecamatan Pesanggaran. Terus ada lagi teman-teman, kisah juga ya, mulai penyembuhan santet ya, orang yang kena santet yang dari Blitar itu sudah jauh-jauh datang ke Banyuwangi ke rumah Mbah di santet, ternyata perutnya isinya batu-batu yang nyantet saudaranya. Alhamdulillah sembuh. Terus ada lagi Mbah itu dulu punya burung perkutut. Itu kan biasa kan orang-orang dulu itu kan punya burung perkutut. Kalau kita lihat dengan kasat mata ya, mata biasa itu memang burung. Tapi kalau orang-orang yang memiliki spiritual yang tinggi katanya itu bukan burung, berupa ular atau apa gitu. Nah, mau dibeli oleh orang Blitar, mau dibawa ke Blitar, sampai di Blitar sana ya sebenarnya nggak boleh sama Mbah, tapi ya ngengkel gitu loh. Akhirnya dibeli, setelah dibeli sampai dibawa ke Blitar sana. Nah, di Blitar sana ternyata kembali lagi burung itu. Nah, burung itu kembali lagi ke rumahnya Mbah.
Dan masih banyak keganjilan yang lain, saya juga nggak tahu bagaimana itu terjadi sampai kematian sebelum meninggal itu anak-anaknya itu diberitahu gini, le jatahku wis entek, jatahku ape entek gitu, jatah umur mungkin bilangnya gitu. Padahal saat itu mbah lagi segar bugar, aku dino sakmene tanggal sakmene ape mulih ya, jatahku wis entek, ora usah ditangisi. Jadi beliau bilang seperti itu. Saksinya banyak juga teman-teman. Kalau lebih detail teman-teman bisa datang ke sana ya, datang ke sana untuk mencari sumber informasi dari berbagai pihak biar kita ambil ibroh ya, ibroh pelajaran, ambil nilai-nilai positifnya saja. Nah setelah beliau berpesan seperti itu ya, akhirnya beliau meninggal ya sesuai dengan apa yang beliau ucapkan sebelumnya beberapa minggu sebelumnya itu. Tepat malam hari di kamar beliau. Kalau kamarnya sekarang masih ada, memang sengaja dibiarkan wujud aslinya, ya itu kenangan. Dan ada hal yang unik lagi ya. Ketika beliau meninggal itu murid-muridnya itu banyak datang karena memang biasanya mbah itu kan apalagi kalau pas malam satu suro murid-muridnya banyak datang ke sana itu kan untuk begadang melean, istilahnya kalau orang Jawa ahli spiritual itu kan memberikan wejangan kayak gitu kan. Jadi memang banyak, ada dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan ada yang kalangan pejabat, kalangan rakyat biasa itu juga ada, jauh-jauh rata-rata yang datang ke sana saat itu. Dan ketika meninggal, tahu kabar bahwa Mbah Gunatir meninggal, murid-muridnya yang dari berbagai daerah itu datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Makanya saat itulah itu beliau dimakamkan di bukit yang ada di Dusun Gambor ya, Desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi di sana. Jadi teman-teman kalau mau berziarah ke sana, pesan saya jaga adab ya, jangan meminta-minta kepada penghuni makam dan jangan minta togel atau apapun atau mengambil tanah yang ada di makam. Karena kemarin saya datang ke sana dilapori teman-teman itu orang sana itu kalau malam itu digunakan untuk mencari nomor, dianggap makam keramat. Jadi monggo silahkan kalau mau berziarah, tapi tolong pesan saya itu dipakai ya, dilaksanakan, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Terus ini juga di luar nalar lagi. Nah, ada yang di luar nalar. Jadi beliau sudah meninggal ya. Kemarin itu makamnya itu miring teman-teman, nggak tahu tanahnya itu ada yang ngambil, jadi makamnya itu miring. Nah bibi saya yang saat itu kan beberapa hari memang nggak sambar ke sana, nggak melihat ke makam gitu loh, tanah miring. Tiba-tiba anaknya namanya ya Pak D Sartin yang ada di Bali itu telepon ke bibi saya karena katanya beliau bermimpi bertemu almarhum Mbah Gunatir gitu, kayak gitu. Mimpi suruh datang ke makam, katanya tanahnya karena minta gini, makamnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya bibi saya datang ke makam setelah dapat telepon dari Bali itu, datang ke makam, memang benar ternyata makamnya udah tidak karu-karuan, tanahnya diambil, bahkan untuk dupa-dupa banyak di sana digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi pesan saya seperti itu ya, mudah-mudahan Anda tidak terlalu mengkeramatkan makam ya. Ziarah boleh, tetapi digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Bahkan ini kemarin itu ada tanahnya Nyi Mesin atau Haja Siti Khotijah itu diambil. Nah, karena isu yang berkembang di sana,
di sana ada harta karun, aduh harta karun apa lagi gitu. Ada harta karun, akhirnya banyak orang-orang datang ke sana berbondong-bondong untuk mengambil tanah makam yang ada di makamnya Nyi Mesin itu. Nah, segitunya kan ya, sampai sampai segitunya. Jadi itu pesan saya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Raros Banyuwangi. Mudah-mudahan kita tetap sambung ya dengan leluhur kita kirim doa dengan leluhur kita, jangan sampai putus ya. Karena apa? Yang beliau butuhkan itu hanya doa kita, bukan harta kita ya. Bukan harta benda ya kita untuk ditaruh di makam atau untuk mencari keberkahan atau seperti itu, bukan, tapi doa. Kalau muslim ya dikirimi Fatihah kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Monggo kalau mau berziarah ke sana, khususnya untuk teman-teman spiritual ya, teman-teman spiritual yang mau berziarah ke sana, monggo. Atau mungkin murid-murid nyembah yang sudah sering datang ke sana, monggo, tapi tolong jangan minta-minta ke makam, mengambil tanah makam, dan juga menggunakan makam untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mas Raros Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah lanang iki, Mbah Gunandir iki kudu enek. Perkara liyane go enek iki kudu enek. Iki jenenge mawar merah. Mbah Ndir iki pesene, kudu enek. Perkara ngene iki gak enek, sing penting iki kudu enek. Biyen saderenge ninggal wasiat. Ya sing ngene iki, mbahmu mbiyen nek ngirim nang makom kudu enek iki. Maknane iki aku ya ora ngerti tapi mesti kudu enek iki. Mulane aku lek tuku tak pilih, kudu enek ikine. Lek gak enek iki aku gak sida golek liyane. Kudu iki enek. Perkara iki sing ngene gak enek, sing diutamakne iki. Perkara ora enek kantil gak apa-apa, sing penting iki kudu enek. Ngono mbiyen pesene.